Konsep proses asuhan gizi di Puskesmas. Asuhan gizi adalah serangkaian kegiatan yang terorganisir atau terstruktur untuk mengidentifikasi kebutuhan gizi dan penyediaan asuhan untuk memenuhi kebutuhan dengan meliputi kegiatan PDIME, yaitu pengkajian, diagnosis gizi, intervensi gizi, monitoring, dan evaluasi. Berikut ini merupakan landasan hukum proses asuhan gizi yang meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan Menteri Kesehatan. Dalam pelaksanaannya, proses asuhan gizi dilaksanakan berdasarkan sistem screening dan rujukan. Baik keduanya dibagi kembali menjadi kasus individu dan masyarakat. Dalam sistem screening individu, proses asuhan gizi dilakukan pada individu yang beresiko malnutrisi. Sedangkan pada masyarakat dilakukan penetapan urutan prioritas masalah program gizi yang ada di Puskesmas. PAG dilaksanakan pada masalah program gizi pada prioritas pertama yang harus dilaksanakan. Pada sistem rujukan, TPG dapat melakukan rujukan dimulai dari rujukan dari klinik rawat jalan rumah sakit ke klinik gizi, dari posyandu ke puskesmas, dari klinik PTM atau KIA puskesmas ke klinik gizi. Pada masyarakat, rujukan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah desa menetapkan masalah gizi dan kesehatan yang prioritas untuk ditangani. Sasaran proses asuhan gizi meliputi klien dan populasi. Klien adalah pasien, anggota keluarga, atau pengasuh. Sementara populasi dalam sasaran PAG adalah kelompok, komunitas, dan masyarakat. Di awal tadi sudah dijelaskan bahwa terdapat 4 langkah proses asuhan gizi yang disingkat PDIME. Pada langkah pertama atau pengkajian gizi, TPG mengumpulkan, memverifikasi, menginterpretasikan data mengenai penyebab masalah gizi secara signifikan, baik perorangan maupun yang ada di masyarakat. Selanjutnya, pada diagnosis gizi, TPG mengidentifikasi dan menggambarkan masalah gizi spesifik yang dapat diatasi melalui intervensi gizi. Langkah ketiga adalah intervensi gizi, di mana TPG merancang rencana dan penerapan intervensi gizi yang tepat sesuai kebutuhan untuk memperbaiki kondisi gizi. Langkah keempat adalah monitoring dan evaluasi untuk mengidentifikasi outcome yang berhubungan dengan diagnosis dan tujuan intervensi gizi yang direncanakan, serta menilai efektivitas intervensi yang dilakukan. Tahap pertama, pengkajian. Tujuan pengkajian gizi adalah untuk mengumpulkan, memverifikasi, dan menginterpretasikan data yang dibutuhkan mengenai masalah gizi terkait penyebabnya secara signifikan. Proses ini berlangsung dinamis dan tidak linier, tidak hanya melibatkan pengumpulan data awal, namun juga proses pengkajian ulang dan analisa data status klien atau populasi dibandingkan kriteria spesifik atau standar referensi. Dalam pelaksanaan pengkajian, diperlukan cara berpikir kritis seperti menentukan data spesifik apa yang akan dikumpulkan, menentukan kebutuhan akan informasi tambahan, memilih alat dan prosedur pengkajian gizi sesuai situasi, seperti alat pengukuran atau pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, dan komparatif standar atau standar pembanding, validasi data, pengetahuan terkait masalah gizi, seperti patofisiologi, metabolisme zat gizi, epidemiologi, serta kemampuan membuat keputusan berdasarkan fakta atau evidence-based. Dalam pengkajian gizi, terdapat 3 langkah yang dapat diterapkan oleh TPG. Pertama, TPG dapat melakukan pengumpulan, pemilahan, dan validasi data. Kemudian, selanjutnya data ini dikelola dan dikelompokkan sesuai dengan 5 domain kategori dan ditentukan karakter penentu atau tanda dan gejala dari diagnosis yang diduga. Kemudian, TPG dapat membandingkan data-data dengan standar rujukan yang disepakati, mengidentifikasi kemungkinan problem atau masalah, etiologi atau penyebab, sign and symptom atau tanda dan gejalanya. Berikut adalah 5 kategori pengkajian gizi, yaitu antropometri, data biokimia, tes medis dan laboratorium, data pemeriksaan fisik atau klinis terkait gizi, riwayat terkait asupan makanan dan gizi, dan riwayat klien. TPG dapat menggunakan sumber daya seperti berikut ini untuk pengkajian. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi pengkajian gizi, diantaranya biologis seperti jenis kelamin, keturunan atau genetik, dan umur, gaya hidup seperti aktivitas fisik, diet, hobi, penggunaan obat-obatan, rokok, dan lain-lain, status sosial ekonomi seperti perumahan, pendidikan, pendapatan, pendudukan, dan status pekerjaan, kondisi komunitas seperti iklim dan geografi, pasokan air bersih, jumlah dan jenis rumah sakit dan klinik, pelayanan kesehatan dan medis, pelayanan sosial, dan
dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kondisi latar belakang seperti agama, kebijakan pangan dan gizi nasional, upah minimum nasional, keyakinan budaya dan nilai budaya, pesan media, sistem distribusi makanan, dan lain-lain. Inti dari pengkajian gizi adalah pengumpulan data mengenai kelima domain pengkajian gizi, yaitu riwayat gizi, antropometri, data biokimia, pemeriksaan fisik dan riwayat klien untuk dibandingkan dengan standar pembanding yang berlaku atau komparatif standar. Kemudian data ini diidentifikasi, kemudian problem, etiologi, sign, dan simptomnya. Tahap kedua, diagnosis gizi. Tujuan dari diagnosis gizi adalah untuk mengidentifikasi dan menggambarkan masalah gizi spesifik yang dapat diatasi atau diperbaiki melalui intervensi gizi oleh seorang tenaga kesehatan. Caranya, TPG dapat menggunakan data yang dikumpulkan dalam pengkajian gizi untuk mengidentifikasi dan menetapkan diagnosis gizi klien atau populasi. Diagnosis gizi mencakup definisi masalah, kemungkinan etiologi atau penyebab, dan tanda atau gejala umum yang telah diidentifikasi dalam tahap pengkajian gizi. Bagaimana pengelolaan diagnosis gizi? Ada 3 domain atau kategori yang dapat digunakan oleh TPG dalam diagnosis gizi. Di antaranya domain asupan seperti keseimbangan energi, asupan oral atau dukungan gizi, asupan cairan, asupan substansi bioaktif, dan asupan zat gizi. Domain klinis di antaranya fungsional, biokimia atau tes laboratorium, berat badan termasuk malnutrisi. Berikutnya adalah domain perilaku dan lingkungan seperti pengetahuan dan kepercayaan, aktivitas dan fungsi fisik, keamanan dan akses makanan. Berikut adalah contoh masalah gizi yang dapat digunakan oleh TPG dalam diagnosis gizi. Pada domain asupan, contohnya asupan makanan atau gizi yang terlalu banyak atau terlalu sedikit dibandingkan dengan kebutuhan aktual atau perkiraan. Domain klinis, misalnya masalah gizi yang berhubungan dengan kondisi medis atau fisik. Contohnya kesehatan mulut yang memburuk, kesulitan menyusui, obesitas. Dan terakhir adalah domain perilaku dan lingkungan. Contohnya keyakinan keluarga yang mempengaruhi perawatan yang akan diterima individu, tidak siap untuk diet, kurang aktivitas fisik, dan sebagainya. Dalam diagnosis gizi terdapat format baku yang digunakan, yaitu P-E-S. Penetapan masalah gizi atau problem disimbolkan dengan huruf P. Terkait dengan penyebab atau etiologi masalah gizi yang disimbolkan dengan huruf E. Sebagaimana dibuktikan oleh tanda dan gejala yang muncul disimbolkan dengan huruf S. Berikut adalah contoh-contoh diagnosis gizi individu atau perseorangan. Misalnya, masalah gizi atau P-nya adalah malnutrisi atau domain klinis terkait asupan makanan yang kurang dalam waktu relatif lama, dan adanya peningkatan kebutuhan gizi akibat penyakitnya atau penyebab masalah gizi atau E yang dibuktikan oleh IMT 17,18, penurunan berat badan 8,3% dalam 1 bulan, kehilangan lemak subkutan, asupan energi 62% dari kebutuhan, protein 40% dari kebutuhan. Ini adalah sign and symptomnya atau S. Apa bedanya diagnosis gizi dan diagnosis medis? Diagnosis gizi adalah rangkuman masalah gizi yang didapatkan dari data penilaian gizi yang meliputi kesehatan pasien, hasil laboratorium, diagnosa, masalah atau gejala, dan hal ini bersifat sementara karena dapat berubah sesuai dengan keadaan atau respon dari pasien atau klien. Sementara diagnosis medis adalah gambaran penyakit atau patologi organ tertentu atau sistem tubuh yang sifatnya tidak berubah sepanjang kondisi penyakitnya masih ada. Bagaimana cara memilih diagnosis gizi dan menulis pernyataan PES yang tepat? Biasanya tenaga kesehatan yang bekerja di lingkup kebijakan dan program cenderung memilih diagnosis gizi dari domain perilaku atau lingkungan. Domain asupan lebih spesifik untuk tenaga kesehatan. Oleh karena itu, diagnosis dari domain asupan harus menjadi pilihan pertama saat memilih antara satu atau lebih diagnosa. Perlu diingat, diagnosis gizi adalah identifikasi dan pelabelan masalah gizi spesifik yang disarankan oleh tenaga kesehatan agar dapat ditangani secara mandiri. Selain itu, dibutuhkan pemikiran kritis mengapa masalah gizi tersebut dapat terjadi. Bagaimana diagnosis gizi dalam kesehatan masyarakat? Dalam mengidentifikasi masalah gizi di masyarakat, selain dengan survei dan data penilaian kesehatan masyarakat, TPG dapat menggunakan surveillance, yaitu sistem pengumpulan data terorganisasi berbasis populasi dan merupakan salah satu pilar epidemiologi.
Identifikasi masalah gizi ini akan membantu memusatkan strategi intervensi yang dikembangkan bersama dengan mitra dan pemangku kepentingan. Dalam pelaksanaannya, TPG harus secara hati-hati menentukan diagnosis gizi spesifik yang mungkin mencakup lebih dari satu domain untuk mengatasi masalah secara efektif. Berikut adalah contoh diagnosis gizi masyarakat. Contoh yang pertama, permasalahan gizi yang ada di masyarakat dari domain asupan P adalah asupan oral yang tidak memadai terkait dengan kurangnya atau terbatasnya akses terhadap makanan atau kendala ekonomi sebagai penyebab masalah atau etiologi atau E yang dibuktikan dengan jumlah anak yang berangkat ke sekolah tanpa makan pagi dan atau anak yang datang ke sekolah tanpa makan siang sebagai sign and symptomnya atau S. Tahap ketiga yaitu intervensi gizi. Tujuan intervensi gizi adalah memperbaiki atau meningkatkan kondisi gizi berdasarkan rencana dan penerapan intervensi gizi yang tepat sesuai kebutuhan. Tujuan intervensi diarahkan untuk mengatasi masalah gizi yang ada atau P berdasarkan penyebab atau etiologinya atau E dengan target memperbaiki sign and symptom atau S yang harus terukur dalam waktu tertentu. Kegiatan intervensi diawali dengan membuat perencanaan dan implementasi. Dimulai dengan menentukan prioritas diagnosa berdasarkan evidence-based, kemudian menetapkan hasil yang berfokus pada pasien untuk setiap diagnosis, melibatkan klien atau masyarakat atau pendamping, menetapkan rencana dan strategi intervensi, dilanjutkan dengan menetapkan waktu dan lama asuhan gizi. Setelah itu dilanjutkan dengan mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan intervensi gizi. Tahap berikutnya adalah mengkomunikasikan asuhan gizi sesuai dengan rencana sebelum intervensi gizi dilakukan. Bagaimana cara untuk menetapkan intervensi gizi? Caranya adalah dengan merancang intervensi sesuai dengan diagnosis dan etiologi atau penyebab masalah gizi. TPG harus fokus pada isu yang akan ditangani berupa aksi atau kegiatan dan menggunakan sumber-sumber daya yang ada dengan memperhatikan kearifan budaya lokal. Strategi intervensi gizi ditujukan untuk merubah asupan makan, pengetahuan dan perilaku gizi, kondisi lingkungan atau kegiatan lainnya yang mendukung. Sementara tujuan intervensi dibuat sebagai dasar untuk memonitor perkembangan dan mengukur dampak asuhan gizi. Tenaga gizi sangat berperan dalam menentukan intervensi berupa pemberian makanan. Apa hubungan antara intervensi gizi dengan diagnosis gizi? Diagnosis gizi bertujuan untuk menetapkan permasalahan gizi yang ada pada individu atau masyarakat. Permasalahan ini merupakan dasar TPG untuk dapat menetapkan tujuan intervensi. Sementara strategi intervensi diharapkan dapat mengatasi penyebab atau etiologi masalah gizi. Bila etiologi teratasi, diharapkan permasalahan gizi dapat terpecahkan. Namun, apabila penyebab gizi tidak dapat dikoreksi dengan intervensi gizi, maka intervensi yang dipilih adalah untuk meminimalkan tanda dan gejala atau sign and symptom pada individu atau masyarakat. Sebagai contoh, ditemukan permasalahan gizi yaitu kelebihan asupan karbohidrat yang berkaitan dengan kurangnya pengetahuan mengenai asupan karbohidrat yang sesuai. Tujuan intervensi gizi dirancang untuk menurunkan asupan karbohidrat sebanyak 20% dari hasil kajian asupan. Ini menunjukkan tujuan secara spesifik dan dapat diukur. Sementara strategi gizi yang dibuat adalah dengan cara edukasi gizi mengenai jumlah, jenis, dan waktu makan makanan sumber karbohidrat. Setelah itu dapat kita lihat pada tanda dan gejala S, asupan KH individu tersebut adalah 120% dari kebutuhan. Hasil lab menunjukkan hiperglikemia dengan GDP 200 mgdl, HbA1c 8,5%. Tanda dan gejala berkaitan dengan rencana monitoring dan evaluasi. Setelah intervensi dilakukan, apakah ada perbaikan dari asupan makan dan kadar GDP dan HbA? Contoh selanjutnya, etiologi yang tidak dapat dikoreksi dengan intervensi gizi. Permasalahan gizi yang ditemukan misalnya gangguan menelan atau P berkaitan dengan komplikasi post-stroke. Tujuan intervensi adalah meningkatkan asupan makanan 50%. Namun bila dilihat pada etiologinya, komplikasi post-stroke tidak dapat ditangani oleh TPG. Yang dapat dilakukan adalah strategi pemberian makan berupa modifikasi bentuk, frekuensi, jadwal makan, dan bantuan saat waktu makan. Jika dilihat pada tanda dan gejalanya atau S, asupan makan individu 0% dan terdapat keluhan yaitu tersedak saat makan. Apabila intervensi gizi berupa modifikasi bentuk makanan telah dilakukan, TPG dapat melakukan pengecekan atau monitoring apakah terdapat kenaikan jumlah asupan makanan atau ada perbaikan dari laporan tes menelan. Terdapat 4 jenis intervensi yang dapat diberikan oleh TPG dalam mengatasi masalah gizi, yaitu pemberian makan,
edukasi gizi, konseling gizi, dan koordinasi asuhan gizi. 1. Pemberian makan adalah TPG menentukan jenis makanan, cemilan, suplemen yang diberikan dalam bentuk preskripsi diet. 2. Edukasi gizi adalah proses memberikan instruksi dan latihan bagi pasien atau klien untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengatur dan memodifikasi makanan, memilih aktivitas fisik terkait gizi, serta memelihara dan meningkatkan perilaku hidup sehat. 3. Konseling gizi. Sasarannya adalah individu yang bertujuan untuk membantu klien mengidentifikasi dan menganalisis masalah, memberikan alternatif pemecahan masalah, dan membimbing kemandirian mengatasi masalah. 4. Koordinasi asuhan gizi. TPG dapat berkolaborasi dan bekerja sama dengan tenaga kesehatan, instansi atau dinas lain, juga dalam lintas program dan sektor agar dapat mendukung perbaikan gizi. Selain itu, TPG dapat merujuk, memindahkan asuhan ke vaskes lainnya, misalnya ke pusat kesehatan masyarakat. Apa perbedaan edukasi gizi dan konseling gizi? Perbedaannya adalah, edukasi gizi sifatnya adalah transfer ilmu pengetahuan, sementara tujuan dari konseling gizi adalah perubahan sikap dan perilaku. Dalam edukasi gizi, TPG merancang edukasi mengenai topik pengetahuan yang kurang secara spesifik atau sesuai dengan P-S-S. Sementara pada konseling gizi, TPG berfokus pada perilaku dan lingkungan yang mendasari terjadinya etiologi. Berdasarkan kedudukannya, edukasi gizi bersifat vertikal, yaitu kedudukan konsultan lebih tinggi dari klien, dan yang dihadapi konsultan adalah masalah klien. Sementara dalam konseling, kedudukan konselor dan klien sejajar, dan yang dihadapi konselor adalah klien sebagai individual. Berikut adalah kolaborasi lintas program dan lintas sektor dalam penyelenggaraan program gizi di Puskesmas. Bagaimana dengan intervensi gizi pada masyarakat? Pada masyarakat, intervensi gizi bertujuan untuk memberikan solusi terhadap penanganan masalah atau diagnosa gizi melalui perencanaan dan implementasi program atau penyiapan kebijakan khusus untuk sasaran program. Intervensi ini direncanakan untuk mengubah asupan, pengetahuan dan perilaku, lingkungan, dan faktor mempengaruhi ketersediaan dan akses makanan. Aktivitas intervensi harus fokus pada faktor individu-individu dalam masyarakat dan faktor terkait untuk menetapkan kondisi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Langkah keempat, monitoring dan evaluasi. Apakah outcome atau keluaran dari asuhan gizi? Outcome adalah hasil dari asuhan gizi secara langsung berkaitan dengan diagnosis gizi dan tujuan intervensi yang direncanakan. Misalnya, penurunan prevalensi anemia pada ibu hamil. Sementara indikator asuhan gizi adalah penanda atau marker yang dapat diukur dan dievaluasi untuk menentukan efektivitas asuhan gizi. Misalnya, cakupan pemberian TTD pada ibu hamil. Terdapat 3 komponen monitoring dan evaluasi gizi, yaitu monitoring dengan memperlihatkan data-data yang dipengaruhi oleh intervensi gizi baik positif maupun negatif. Kemudian dilakukan pengukuran dari indikator asuhan gizi dan kemudian membandingkan hasil saat ini dengan sebelumnya atau dengan tujuan intervensi atau dengan referensi standar. Pengelolaan outcome dari monitoring dan evaluasi dibagi menjadi 4 kategori, hampir sama pada pengkajian gizi, yaitu pengukuran antropometri, riwayat gizi, data laboratorium, dan data klinis atau fisik. TPG dapat melakukan monitoring dan evaluasi apakah terdapat perkembangan dari kategori-kategori setelah dilakukan intervensi gizi. Untuk meningkatkan performa program yang telah dirancang oleh TPG, penting untuk memasukkan monitoring dan evaluasi dalam rencana kegiatan gizi. Monitoring dan evaluasi dikatakan selesai apabila masalah gizi sudah tidak ada. Kesimpulan. 1. Proses asuhan gizi atau PAG merupakan metode pemecahan masalah gizi menggunakan cara berpikir kritis dengan proses dan bahasa terstandar. 2. Proses asuhan gizi dan bahasa terstandar meliputi pengkajian gizi, diagnosis gizi, intervensi gizi, serta monitoring dan evaluasi gizi. 3. Implementasi proses asuhan gizi adalah menghasilkan perubahan pengetahuan atau sikap atau perilaku, akses dan lingkungan individu dan masyarakat dengan outcome peningkatan dan pemeliharaan status gizi yang optimal atau outcome asuhan gizi. 4. Status gizi yang optimal atau outcome asuhan gizi
diharapkan dapat meningkatkan status kesehatan dan menurunnya angka kesakitan, serta dapat meningkatkan efisiensi biaya kesehatan, yang pada gilirannya nanti dapat meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat, atau outcome pelayanan kesehatan.